Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya Alfian Rizka Fajri dengan NIM 2305035 S1 Teknik Perminyakan TPA. Sirkulasi sistem. Sirkulasi sistem yaitu berawal dari mud pump terus ke discharge, standpipe, rotary hose, swivel, Kelly drill pipe, surface casing, wellbore, drill cooler, hmm, annulus, dan bit. Ini bisa juga mode return line ke cell tanker, mud mixer, terus ke mud pit dari mud pump station line, mud pit. Lalu di sini bisa ke reset pit. Ini adalah mud pump. Oke. Soal pertama, diketahui kedalaman sama dengan 6.000 feet, PMA 11,2 ppg, Q Q min kurang max sama dengan 44 kurang 762 GPM. Standby pressure max-nya sama dengan 2145 PSI. Pump HP max-nya sama dengan 1388 HP. Data flow pump rate test Q1 sama dengan 432 dikurang PP1 sama dengan 560 PSI. Q2 sama dengan 211 sama dikurang PP2 sama dengan 155 PSI. Ditanya kehilangan tekanan di bit delta P kurang bit. Terus yang kedua rate optimum delta Q kurang OPT. Yang ketiga tekanan permukaan yang dipakai, kombinasi ukuran nozzle dijawab, yaitu delta P dikurang bit sama dengan 1430 PSI. Nah, dan delta Q dikurang OPT sama dengan 486 GPM. Tekanan permukaan dipakai sama dengan 2145 PSI. Batas standpipe. Kombinasi nozzle yang cocok 32 inci. Misalnya 17 per 32, 18 per 32, 18 per 31. Terdekat 3 kali 17 per 32 atau 3 kali 18 per 32. Oke. Untuk soal kedua, diketahui kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 1000 FT. Harga bit 1000 US dollar, sewa rignya itu 500 US dollar per jam, sewa downhole motor yaitu 5000 US dollar per hari. Lalu waktu round trip-nya 1 jamnya itu atau 1000 feet T kurang R sama dengan 10 jam. Lalu penembus ROP FT per jam sebagai fungsi waktu time atau jam untuk T per 0 dengan persamaan ROP sama dengan 25 kurang T kurang 1 dihitung dengan interval waktu per 2 jam. Ditanya kapan bit harus diganti. Yang kedua, berapa harga CPF yaitu cost per foot. Yang C itu berapa total cost sampai pergantian bit. Dijawab, kapan bit harus diganti? Bit harus diganti ketika minimum cost per foot CPF tercapai yaitu pada tes dengan 16 jam on bottom, interval 14 sampai 16 jam. Pada saat itu voltage 288 FT dan drop berada di kisaran 10 sampai 11 FT per jam. CPF minimal biaya operasi per jamnya, Recost plus DHM per jam 500 plus 208,33 sama dengan 708,33 US dollar per jam. Nah, ini bisa dilihat di sini CPF minimal 708,33 kali T plus TR plus 1000 voltage. Nah, ini 708 sama dengan 708 kali 16 per kali 16 plus 30 plus 1000. Ininya voltage-nya 288 sama dengan 67,42 US dollar.
Total cost sampai pergantian bitnya itu 708,33 kali 16 plus 10 plus 1000 sama dengan 19,416 416 US dollar. Oke. Soal ketiga, pada program pemasangan intermediate casing diketahui densitas mood versus depth selama pengeboran atau data-data densitas mood depth dari sumur sekitarnya. Untuk tekanan formasi tertinggi dengan densitas mood 16,2 ppg, swab faktor trip margin untuk mencegah kick dari formasi apabila cabut drill string sebesar 0,3 ppg dari tabel. Surge faktor untuk mencegah loss circulation atau pecah formasi pada saat memasukkan drill string sebesar 0,2 ppg. Safety faktornya itu sama dengan 0,2 ppg. Jadi total gradien rekahannya itu 16,2 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,2 ppg. Pertanyaan, di mana letak intermediate casing sesungguhnya? Diketahui tekanan formasi tertinggi pada 16,2 ppg, swab faktornya itu 0,3 ppg, surge faktor itu 0,3 ppg juga, dan safety faktornya itu 0,2 ppg. Dijawab, total gradien rekahan sama dengan tekanan formasi tertinggi plus swab faktor plus surge faktor plus safety faktor. Total gradien rekahan 16,2 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,2 sama dengan 17,0 ppg. Interpretasi, otak intermediate casing berada sedikit di atas kedalaman di mana required mood wake mencapai 17,0 ppg. Pasang intermediate casing sedikit di atas kedalaman tersebut untuk memberi safety margin, misalnya 50 sampai 200 feet lebih dangkal. Tujuannya adalah mencegah terjadinya rekahan formasi fracturing akibat tekanan lumpur yang melebihi faktur gradien. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.